Pak Kapolda, tadi rekan-rekan sudah kita simak bersama pembukaan dari Bapak Kapolda Metro Jaya secara runtun dan komprehensif. Kita akan mendengarkan bersama penjelasan dari Satuan Kerja Kepolisian yang bekerja menangani perkara ledakan di lingkungan SMA 72 Kelapa Gading. Kami beri waktu kepada pihak Brimob untuk sterilisasi. Bisa menjelaskan? Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolda, yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Polda Metro Jaya, dari Puslapfor, Densus, dari KPAI, dan rekan-rekan media semua yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang analisa pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025. Pasca ledakan terjadi, jajaran Satuan Brimob Polda Metro Jaya diperintahkan oleh Bapak Kapolda langsung menuju ke TKP. Kami bersama tim Jibom dari Detasemen Gegana langsung menuju ke TKP. Kemudian ada beberapa langkah yang kami lakukan di sana, yaitu membuat zona perimeter. Untuk zona merah itu di titik ledakan, zona kuning itu untuk rekan-rekan dari tim Jibom Gegana bekerja, kemudian perimeter zona abu-abu itu zona terbatas, dan kemudian kita membuat zona hijau itu di luar lingkungan sekolah, di luar pagar. Itu kita nyatakan betul-betul aman dan steril untuk yang di luar pagar. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan media, beberapa waktu yang lalu kami tempatkan di luar pagar karena itu memang sesuai dengan SOP demikian. Dan termasuk masyarakat juga bisa berada di zona hijau tersebut. Yang kami lakukan yaitu mengumpulkan informasi di TKP, kemudian melaksanakan sterilisasi untuk mencari secondary device atau bom yang masih aktif, kemudian kami lakukan penjinakan bom yang masih aktif dan mengamankan bahan peledak di TKP, kemudian melakukan observasi di tempat kejadian ledakan, kemudian melakukan sterilisasi ulang untuk memastikan tidak ada bom yang masih aktif yang terlewat, kemudian menyatakan TKP aman dan menyerahkan berita acara kepada manajer TKP, dalam hal ini adalah Kapolres Jakarta Utara, dan membantu rekan-rekan dari Puslapfor untuk melakukan identifikasi. Dari langkah-langkah tersebut, kami mendapatkan ada dua TKP peledakan, dua peledakan bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian ada dua krater atau dua kawah ledak yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian kami temukan paku, kemudian ada juga potongan tas, kemudian ada switching rocker dan seterusnya yang berkaitan dengan benda yang diledakkan oleh terduga. Namun yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, di sana ada dua krater, artinya ada dua kawah ledak yang kami temukan di TKP. Berarti kemungkinan diduga memang ada dua bom yang diledakkan di dalam masjid. Kami juga menemukan electric mesh, di situ berfungsi sebagai inisiator, kemudian ada papan VCB dan switch rocker yang tadi kami sudah sampaikan, dan ada baterai A4 dengan volt dengan daya 1,5 volt, berarti kalau 4 baterai berarti ada 6 volt. Kalau receiver itu sudah terbongkar menjadi serpihan, itu dengan daya 6 volt, sama dengan baterai yang digunakan 6 volt. Kemudian untuk bahan peledak atau eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat rigaku yang kami punya, itu terdeteksi potasium klorat yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan Puslapfor untuk
bahan kimia lain yang menyertai di bahan utama tersebut. Kemudian ada serpihan plastik, itu kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter. 1 liter. Kemudian ada shrapnel berupa paku. Paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payungnya seperti itu, yang berada berserak di dalam masjid. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dengan menggunakan 4 buah baterai A4. Kemudian inisiatornya adalah electric mesh. Kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat. Kemudian switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Nah, namun remote tidak kita temukan di dalam masjid. Kemudian casingnya itu jerigen plastik 1 liter dan kemudian shrapnelnya paku. Dapat disimpulkan untuk di TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan material yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya 6 volt. Jadi antara power dengan receiver itu ada kesesuaian, dayanya 6 volt. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 krater atau 2 kawah ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid. Jadi ada 2 bom yang diledakkan di sana. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di bank sampah dan di taman baca. Untuk di taman baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Jadi berdasarkan temuan tersebut, analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi yang bersangkutan tidak di dalam masjid. Karena remote kami temukan di taman baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. Itu untuk yang 2 sudah meledak. Itu namun tidak sempurna meledaknya, jadi tutup casing yang meledak, namun casing pipanya tetap utuh, ya, tetap utuh. Dan 2 yang masih aktif sudah kita, karena kami tahu tentang cara teman-teman dari Jibom untuk melakukan pembongkaran bom secara manual karena tidak ada rangkaian elektronik, sehingga kami temukan di sana. Untuk powernya adalah sumber api, inisiatornya itu sumbu bakar, firework. Jadi kalau tidak dibakar ya bom itu tidak meledak. Namun yang 2 itu dibakar oleh terduga pelaku. Kemudian eksplosifnya sama, menggunakan potasium klorat. Switchingnya itu inisiasi waktu, jadi tergantung panjang pendeknya sumbu. Kalau sumbunya panjang ya lebih lama waktunya, kalau sumbunya lebih pendek itu lebih cepat. Itu switchingnya. Kemudian casingnya ada 2, kaleng minuman merek Coca-Cola dan pipa logam ukuran 3/4 mm. Dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan material yang ditemukan, aktivasi bom menggunakan sumbu api. Kemudian yang di taman baca ditemukan 1 bom bakar dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola dengan kondisi masih aktif dan saat ini sudah diamankan oleh
Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya untuk barang bukti tersebut. Kemudian di bank sampah itu ditemukan 2 yang sudah meledak dan 2 yang masih aktif. Itu pun yang masih aktif sudah kita amankan di markas Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa total di TKP kami temukan 7 buah bom dengan rincian sebagai berikut. Di TKP 1 itu 2 bom sudah meledak dengan aktivasi receiver yang dikendalikan dengan remote control, yang remote-nya kami temukan di Taman Baca. Kemudian di TKP kedua ditemukan 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa 3/4 inci, kondisi sudah meledak namun tidak sempurna atau low order sehingga hanya tutupnya saja yang hancur. Nah, ini berkesesuaian juga dengan terduga ada bagian tubuhnya yang luka di sana. Kemudian 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa logam 3/4 inci, kondisi masih aktif. Dan 1 buah bom sumbu bakar dengan casing kaleng minuman merek Coca-Cola juga kondisi masih aktif. Jadi dari 7, 4 yang meledak, 3 yang masih aktif sudah kita amankan di markas Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dansat Brimob tadi sudah menjelaskan tentang jumlah bom dan kondisi pada saat sterilisasi. Kita selanjutnya mendengarkan bersama-sama bagaimana Puslapor Mabes Polri pada saat melaksanakan olah TKP setelah lokasi disterilkan pihak Jibom Satuan Gegana. Silakan Kombes Ari dari Puslapor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, rekan-rekan pejabat utama yang saya hormati Ibu Ketua KPAI, kami dari Pusat Laboratorium Forensik sesuai dengan SOP melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Dalam hal ini adalah kasus peledakan. Ada langkah-langkah yang memang kami lakukan setelah TKP dinyatakan steril oleh Gegana, maka tim kami dari Pusat Laboratorium Forensik akan melakukan olah TKP. Dari olah TKP yang kami laksanakan, baik di TKP 1, TKP 2, maupun rumah anak yang berkonflik dengan hukum, didapatkan hasil bahwa di TKP 1 terdapat residu bahan peledak dengan kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian pada TKP 2 maupun bahan yang didapat dari bom yang belum meledak, kita analisa di laboratorium forensik, kita mendapatkan hasil bahan peledak yang memiliki kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Itu hasil yang kami lakukan pemeriksaan sampai saat ini, dan hasil itu akan kami rangkum dan kita simpulkan karena memang hasilnya sudah final dari laboratorium forensik. Untuk selanjutnya nanti akan kita berikan kepada penyidik untuk diproses selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih
Pak Kombes Ari dari Puslap 4 tadi menjelaskan bagaimana pengolahan barang bukti secara scientific investigation. Kita dengar secara bersama-sama. Saat sekarang kita memberi ruang bagi Direktur Siber tentang pengolahan CCTV untuk kita bisa sama-sama mengetahui sehingga tidak ada informasi yang bias. Waktu kami berikan kepada Bapak Dir Siber. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda beserta seluruh rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Kami dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya akan memaparkan mengenai proses digital forensik terhadap temuan kami dari 2 barang bukti DVR yang kami terima dari penyidik dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara. Yang pertama adalah 2 DVR ini adalah DVR yang dipakai atau yang digunakan sebagai media untuk merekam seluruh CCTV yang berada di lokasi SMA 72 Jakarta Utara di mana tempat terjadinya kejadian pada hari Jumat tanggal 7 November. Yang pertama adalah CCTV dengan merek Hilux. Itu berupa 1 buah DVR dan di dalamnya itu terdapat 1 buah hard disk merek Seagate kapasitas 2 TB. Terdapat 16 channel yang tersimpan di dalam DVR tersebut. Kemudian yang kedua, CCTV dengan merek Hikvision. Ini terdapat 1 buah hard disk merek Seagate kapasitas 4 TB dan di dalamnya terdapat 32 channel kamera yang ada. Kemudian lanjut bahwa di dalam proses ini kami juga mengadakan proses yang dinamakan kalibrasi waktu atau penyesuaian waktu, di mana untuk DVR dengan merek Hilux itu menggunakan sistem waktu atau time system UTC ya. Jadi UTC itu Time Coordinated Universal plus 08 yang tersimpan secara sistemnya. Tetapi secara real time device tersebut sebenarnya adalah mengikuti UTC plus 07. Dalam hal ini lebih daripada 1 jam real time-nya. Kemudian yang kedua, DVR Hikvision itu kami melakukan kalibrasi waktu. Sistem yang terdaftar atau yang tercatat di dalam DVR tersebut adalah UTC 07. Sementara real time-nya adalah kurang daripada 5 menit. Jadi nanti kami akan jelaskan di dalam perkembangannya. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat tampilan gambar di depan di layar. Ini dimulai ketika anak yang berkonflik dengan hukum. Ini mohon maaf tidak untuk disalahgunakan secara gambar, tetapi supaya rekan-rekan media paham dan mengerti apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Pada waktu CCTV menunjukkan pukul 7.28, sebenarnya waktu aktual atau real time-nya adalah 06.28/4. Itu anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan anak memasuki gerbang sekolah SMA 72 Jakarta menggunakan seragam sekolah dengan menggendong tas punggung warna merah dan menenteng tas warna biru pada tangan kirinya, serta memakai sepatu hitam dan berjalan ke arah kiri kamera. Yang kemudian yang kedua, melintas terekam dalam channel A02 di ruang seni, itu waktu real time-nya adalah 06.28, itu ABH sendiri menuju koridor ruang kepala sekolah. Lanjut, terekam dengan channel 11 di depan ruang kepala sekolah, ABH ini masih berpapasan dengan seorang wanita. Ini yang kami duga adalah guru dari sekolah tersebut, masih bertegur sapa. Dan selanjutnya adalah ketika melewati lorong lantai 1 timur 2 yang terekam dengan channel 30, anak tersebut melintas mengenakan tas punggung warna merah pada tanpa alas kaki, celana luar. Jadi ini sudah menginjak waktu 11.43 real time-nya, berarti menjelang pelaksanaan kegiatan ibadah pada saat itu. Kemudian di tampak bagian dalam ada celana berwarna hitam yang tersembul atau terlihat dari luar lebih sedikit, dan dia menuju ke arah tempat ibadah masjid. Dan ini juga menjadi titik awal ketika kita masuk di channel 06 di depan masjid. Jadi channel A06 di depan masjid itu hanya ada 1 CCTV yang mengcover. Itu
anak memasuki masjid menggunakan seragam sekolah dengan membawa tas merah. Jadi membawa tas merah masuk ke dalam. Kemudian masih terlihat juga yang bersangkutan memantau situasi di dalam dan di luar. Jadi saat itu sedang berdiri saja di dekat tiang, masih tercover oleh kamera yang ada. Lanjut, pada waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30 itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05 itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, arah ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid, tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12.0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Tercover dengan channel 30 lorong lantai 1 timur 2. Mungkin demikian CCTV hasil analisa digital forensik yang bisa kami sampaikan. Nanti seluruh kesimpulannya akan disampaikan oleh penyidik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirsiber, tadi sudah dijelaskan bagaimana pengolahan hasil digital forensik secara gamblang. Kita juga mendengar Bapak Kabidokes bagaimana kondisi korban dan para saksi saat ini termasuk apa saja yang dialami dalam kondisi korban maupun para saksi. Kami beri waktu Pak Kabidokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda, Ibu dari KPAI, pejabat utama Polda Metro Jaya, Kombes Ari dari Puslapor. Untuk kejadian tanggal 7 itu ketika kami mendapat informasi, jadi kami membuka posko tadi seperti yang sudah dijelaskan Bapak Kapolda, dan kami segera melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Yarsi dan beberapa klinik yang ada di dekat tempat kejadian. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi pada seseorang misalnya luka bakar, jadi ada hal yang prinsip yang penting kita pegang, ada namanya golden period, jadi periode emas. Bagaimana penanganan pasien-pasien itu secepat mungkin supaya nanti pasien-pasien ini bisa tingkat kesehatannya itu dari yang kejadian dia alami itu bisa maksimal. Jadi ketika itu kami diperintahkan Bapak Kapolda, kami langsung turun ke TKP, mendata semua korban. Yang pertama kami lakukan adalah kami menggolongkan apakah dia ini penyakitnya berat, sedang, dan ringan. Setelah itu kami tahu, baru pasien-pasien ini ditangani dengan secepatnya yang kita sampaikan tadi golden period. Karena
ketika misalnya golden periodnya itu tidak tercapai, maka mungkin saja pasien itu nanti bisa ada gejala sisa. Artinya mungkin karena di sini jenisnya banyak, ada yang luka bakar, ada yang gangguan pendengaran, ada yang shock hemoragi, mungkin karena darahnya banyak keluar, ada juga fraktur tulang tengkorak, ada juga gangguan pernapasan, ada juga penyakit lain, mungkin luka-luka, mungkin karena dia ada paku atau mungkin lain yang ditemukan pada saat kejadian itu. Untuk itu kami paling utama yang kami utamakan adalah kepentingan pasien. Makanya ada juga pasien ini, salah satu anak yang berkonflik dengan hukum ini, kami saat ini rawatkan di Rumah Sakit Sukamto untuk kepentingan pasiennya. Jadi pasien tersebut setelah kami evaluasi dari saat pertama sampai hari ini, apa yang harus kami lakukan, itu kami kerjakan dengan semaksimal mungkin. Pasien yang di Rumah Sakit Sukamto, hari ini juga kami lakukan tadi tindakan operasi namanya dekompresi tulang kepala, karena waktu kejadian itu ada dekompresi tulang kepala. Jadi kami melakukan perawatan di sana supaya lebih maksimal, dan penanganan kami di sana dokter bedah ahli saraf dan dokter bedah plastik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid Dokes, tadi sudah menjelaskan bagaimana kondisi korban. Saat ini kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak di Reskrim terkait tentang bagaimana penanganan perkara ini. Silakan kami beri waktu Pak di Reskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, mohon izin rekan-rekan, kami akan menyampaikan terkait dengan sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 7 November 2025 kemarin telah terjadi satu peristiwa hukum berupa ledakan di SMA 72 Jakarta Utara. Pasca terjadi ledakan tersebut, selanjutnya kami dari tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah penyelidikan dalam upaya penyidikan terhadap peristiwa hukum tersebut. Beberapa petunjuk, alat bukti, dan keterangan saksi sudah kami kumpulkan. Kemudian terhadap petunjuk dan bukti-bukti yang ditemukan, baik itu di TKP pertama maupun di TKP kedua, selanjutnya kami lakukan uji laboratoris di Laboratorium Kriminal Forensik Polri. Kemudian terhadap saksi-saksi kami juga sudah melakukan pengambilan keterangan, permintaan keterangan terhadap 20 orang saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan upaya pendalaman dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Krim Polda Metro Jaya. Sejalan dengan kami selalu mengedepankan juga terhadap pemulihan, baik itu pemulihan kesehatan maupun pemulihan kondisi psikologis dari para korban. Untuk menjamin proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan lebih mengedepankan pada hak-hak anak, karena sebagaimana kita ketahui, baik itu korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum, ini adalah semuanya berkaitan dengan hak anak-anak. Maka kami juga bersama-sama dengan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari KPAI untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum ini benar-benar memperhatikan hak-hak dari anak tersebut. Dari beberapa keterangan saksi yang disampaikan, kemudian alat bukti yang kami peroleh dan hasil dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri, terdapat dugaan ada perbuatan melawan hukum yang patut diduga melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 2 junto 76C Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pasal 355 KUHP dan pasal 187 KUHP serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan pengembangan terhadap temuan-temuan dalam proses penyidikan tersebut. Lalu kemudian ada hal yang menarik juga di dalam proses penyidikan yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI untuk menyikapi hal tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrim Tadi kita dengar bersama bagaimana kita juga harus mengedepankan hak-hak anak. Kami juga mengingatkan pada seluruh masyarakat dan rekan-rekan media, ada ruang privasi yang harus kita jaga. Selanjutnya kita akan